Okay, good morning everyone. Today's lesson is about perimeter and area. We still learn about perimeter and area. And we focus on compound shapes. Jadi hari ini yang kita pelajari adalah bangun datar gabungan. Compound shape ya. Nah, coba contoh yang pertama yang simpel ya. What is the perimeter of shape? Jadi berapa perimeter itu sekali lagi adalah keliling ya. Berapa bagi Nigo? Berapa keliling dari bangun datar di bawah ini? Keliling, seperti yang Mister pernah jelaskan, adalah seluruh panjang sisi yang mengelilingi suatu bangun datar. Jadi seluruh panjang sisinya. Jadi yang kalian lakukan untuk menghitung keliling ini adalah kita hitung terlebih dahulu sisinya. Ya. The shape has 8 sides. To find the perimeter, we can count to find the length. Jadi kita hitung dulu untuk dapetin panjangnya of each sides. Setelah itu baru kita add, kita jumlahin seluruh sisi-sisinya. Gitu caranya ya. Jadi coba deh, misal contohin. Yang pertama, from this, ya, dari titik ini, from this dot to this, itu berapa panjangnya? Untuk satu kotak square ini kan panjangnya 1 cm kali 1 cm. Berarti dari titik ini, from here to here, jadi berapa nih? Di 1, 2, kan gitu ya. Jadi ini panjangnya 2 cm. Jadi kalian lakukan semuanya. Jadi ini 2 cm, ini ke bawah juga berapa? Jawab dong. 2 lagi, Sir. 2, good. Di sini 2 cm. Kalau ini? 4, Sir. 4. Ya, dan seterusnya. Kalian hitung semuanya sampai kalian sudah memenuhi seluruh sisinya. Seperti ini. Jadi 2 cm, 2 cm, 4, 1, 5, 2, 1, and 5. Ya, kayak gini. Nah, setelah kalian dapat seluruh panjang sisinya, setelah itu baru kita jumlahkan. Jadi perimeter of the shape equal 2 plus 2 plus 4 plus 1 plus 5 plus 2 plus 1 plus 5. Jadi kayak gitu. Jadi perimeter simple sekali caranya. Cukup jumlahin seluruh panjang sisinya. Nggak usah dipotong-potong, dipisah-pisah ya. Cukup panjang yang nggak ada rumus yang gini. Lebih bagus daripada kalian cukup jumlahin aja. Oh, maksudnya kayak disusun gitu ya, tapi nggak usah dijawab lagi kan? Gimana? Gimana, Safia? Kenapa? Halo? Safia nggak kedengeran suaranya di mute itu. Kenapa? Ya udah. Ya, setelah kalian jumlahin baru tentu saja cari hasilnya ya. Jadi itu sama dengan 22 cm kayak gitu. Jadi perimeter adalah menjumlahkan keseluruhan panjang sisinya sehingga didapatkan hasil adalah 22 cm. Oke, ini ya, ini yang sederhana karena karena bentuknya sudah tinggal kalian hitung masing-masing karena ada kotak-kotak kecilnya. Kalau dia tidak ada grid-nya, tidak ada kotak-kotak kecil di belakangnya, contohnya seperti ini. Here is a shape made up of rectangle. What are the perimeter and the area of the shape? Jadi pertanyaannya adalah berapa panjang kelilingnya dan luas dari bangun datar ini. Nah, ini namanya compound shape ya. Compound shape itu adalah sebuah bangun datar yang terbuat dari 2 bangun datar atau lebih digabungkan. Ya, untuk bangun datar ini itu terdiri dari 2 persegi panjang, ya, made up of 2 rectangle, yang mana bentuknya menjadi seperti baju kaos gini ya. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Nah, sama seperti tadi kalau kita mau mencari yang pertama kan ditanya perimeter ya. Kalau diminta mencari perimeter, jadi yang kita lakukan adalah kita
cari dulu sisi-sisi seluruhnya. Ya. Seluruh sisinya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, ke-8 sisinya kita cari dengan cara kan ada bagian-bagian yang belum diketahui ya. Contohnya yang belum diketahui nih, HG belum diketahui ya. Panjang HG belum diketahui, panjang GF juga belum diketahui. Jadi kita cari itu dulu sebelum kita bisa menghitung keliling dan luasnya. Jadi yang pertama yang Mister mau cari adalah B. Nah ini, BC itu sama dengan AH. Ya, coba diperhatikan huruf-hurufnya, ada garisnya ya. BC sama dengan AH. Jadi BC garis yang ini sama dengan garis AH ya yang ini. Ya, karena sama, maka panjang BC itu akan sama dengan panjang AH. Itu 4 cm. 4 cm. Karena BC dan AH 4 cm, maka kita bisa mencari panjang GF yang mana GF itu sama dengan DE ya. GF ini sama dengan DE. Karena panjang BE dari atas ini sampai ke bawah ini 8, ini 4, maka kita bisa cari sisanya kan ya. Tinggal 8 dikurangi 4 itu equal 4 cm. Jadi di sini panjangnya 4 cm, ini juga 4 cm. Yang terakhir yang belum diketahui adalah HG. Jadi HG 10 dikurangi 6 dikurangi 2. Kalian dapat enggak dari mana bisa 10 dikurangi 6 dikurangi 2 gini? Enggak. Oke, 10 itu panjangnya dari ujung sampai ujung ini kan 10. Ya, dari A sampai B itu 10. Nah, kita cek di bawah nih. Kalau mau nyari yang HG kan tinggal lihat yang DC, Son. Oh, boleh, tapi di sini kebetulan HG itu tidak ada tanda yang menyatakan dia sama dengan DC. Ya, walaupun pada setelah kita hitung ternyata dia memang sama ya. Kecuali nanti ada tanda gini indigo. Ada tanda gini. Nah, ada tanda garis sama kayak gini loh. Berarti ini menunjukkan bahwa HG sama DC itu sama panjangnya. Atau diinfokan di sini di mana HG itu equal DC gitu ya. Kan tidak ada diinfokan. Jadi kita tetap harus kurangin ya. Jadi 10 kita kurangin 2, kita kurangin 6. Dapatnya ya sama 2, kebetulan itu sama ya. Nah, setelah kita dapat semua bentuknya, baru kita cari perimeternya. Nah, Mister hapus dulu nih. Mister hapus dulu, kalian bingung nanti. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa perimeternya tinggal jumlahin aja. Yang pertama kita jumlahin dari atas ya. Dari 10 kita tambahkan, nah bisa ganti deh, kan sama-sama merah tuh garisnya. Ya, yang atas ini 10, ditambahin BC. BC tadi berapa? BC 4 ya. Tambahin 4, lalu tambahin DC. DC 2. Ini yang tambah 4, tambah 2, lalu tambah 6, tambah GF. GF tadi juga 4. Ya, setelah itu ditambahkan HG. HG-nya dihitung tadi 2. Tambahin 2, tambah 4. Semuanya dah kita keliling itu, semua kelilingnya kita dapat jumlahin. Hasilnya adalah 36 cm. Ada pertanyaan untuk perimeter? Enggak ya? Oke, kalau nggak ada bisa lanjut dulu ke area ya. Nah, find the area, we can divide the shape into two rectangle A and B. Jadi, kalau kalian mau mencari luas, nah kita tetap pakai rumusnya. Kenapa? Karena kan sudah belajar rumus luas persegi panjang ya. Jadi karena bangun ini terdiri dari 2 persegi panjang, tentu saja untuk mencari luasnya kita balikin lagi, masing-masing persegi panjangnya kita hitung. Gitu. Jadi persegi panjang A yang di atas, yang ini, dan persegi panjang B yang di bawah. Kita hitung masing-masing, setelah dihitung masing-masing baru kita jumlahkan.
Area of rectangle A is 10 times 4 ya. Jadi 10 dikali 4 kayak gini. Karena ini persegi panjang kan 10 kali 4 gampang. Jawabannya 40. 40 cm square. And then area of rectangle Oh, B. dikali, Sir. Tadi kan ditambah, Sir. Yang tadi itu kan perimeter. Sekarang kita kan ngitung luas, Indigo. Luas persegi panjang kan panjang kali lebar ya. Iya, Sir. Beda, kalau keliling kita jumlahin memang rumusnya. Caranya maksudnya menjumlahkan. Kalau rumus luas kan panjang kali lebar. Jadi 10 kali 4. Untuk luas yang B itu 6 dikali 4. Di sini tadi DC-nya kan 4 ya. 6 dikali 4 equal 24. Nah, baru dijumlahkan kedua luasnya menjadi luas total. Area of the shape is 40 plus 24 equal 64 cm square. Nah, ini jadi nih. Nah, sekali lagi bisa tekankan karena kalian mungkin kelas terakhir yang bisa ajarin tentang ini ya. Karena kelas lain sebelumnya, sebelum PTS itu bisa ajarin. Kebetulan kalian libur kalau nggak salah hari Seninnya tuh apa ya? Tanggal merah memang ya. 2 minggu yang lalu ya, libur ya. Nah, jadi dari hasil tugas yang Mister kasih ya seperti biasa kan Mister habis ngajar selalu ngasih tugas ya. Nah, beberapa siswa menjawab perimeternya dengan cara seperti ini, dipisah gini. Itu salah ya. Jadi perimeter itu selalu menjumlahkan. Jadi jangan dipisah. Kalau area baru kita pisah. Begitu ya, nah ya. Jadi kalau kalian mencari perimeter, bedakan. Perimeter itu keliling. Keliling, dari katanya aja keliling. Keliling, mengelilingi. Jadi kita jumlahin seluruh sisi-sisi yang mengelilingi. Nah, kalau area atau luas, baru kita pisahin satu-satu. Karena tidak ada rumus luas baju kaos gitu, nggak ada rumusnya. Yang ada rumus luas persegi panjang, persegi, bangun datarnya layang-layang, yang kayak gitu ya. Kan nggak ada rumus luas baju kaos gitu ya. Ini walaupun sebenarnya nggak mirip baju kaos, mirip huruf T. Ya, kayak gitu. Jadi kalau untuk luas, dipisahin masing-masing. Nah, contoh lagi. Here is a shape made of two rectangle. What are the perimeter and the area of the shape? Bisa yang ini. Jadi yang pertama kita cari dulu perimeter ya. Perimeter berarti kita mencari sisi-sisi yang belum diketahui terlebih dahulu. Jadi bisa kasih huruf dulu nih. Yang belum diketahui sisi yang mana? Apa? AF, betul. AF belum diketahui. Apa lagi yang belum diketahui? FE. Ya, jadi yang belum diketahui itu adalah AF dan FE. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Cepat CD. Ini udah nih. ED. ED udah nih. ED 3 meter. Iya, udah. Ya. AF sama FE aja belum. Ya, AF sama FE saja yang belum. Jadi kita cari itu dulu. Bentar lu, Mister cek speakernya Mister dulu ya. Kok suara kalian kecil kali ya? Apa Mister? Speaker. Oh, speaker. Volumenya Mister. Bentar. Saya tahu yang FE, Sir. Apa? Berapa? FE 5. Dari mana dapat 5 FE-nya? Saya hitung dari 7 itu. Dikurangi? Apa sih? 3. 7 kurang 3 berapa? 4 lah. Mana Oh sih? iya, kok malah 5 sih? Sebentar. Mister share screen Mister kelihatan enggak? Enggak ya? Kelihatan, Sir. Kelihatan, Sir. Masih ya kelihatan ya? Masih, Sir. Oke. Sekarang kita FE tadi 4. Lalu AF berapa? 2 cm, Sir. 2 meter. Ya. FE equal 7 minus 3 ya. 7 dikurangin 3 sama dengan 4. Jadi perhatikan lagi angkanya nanti ya biar nggak salah. Yang AF itu 5 kurangin 2, 5 kurangin 3 sih. Yes. AF equal 5 minus 3
equal to meters. Ya, sekarang baru kita hitung perimeternya. Coba berapa? Ini bisa tandain lah di sini. Bilang teksnya. Ini tadi ini 2, ini 4. Nah, coba sekarang berapa kelilingnya? Coba dihitung dulu. Ingat ya, keliling atau perimeter tinggal jumlahin aja. Jadi ini 7 tambah 5 tambah 3. ED tadi berapa? 3 tambah 4 tambah 2. Tinggal ditambahnya seluruh angkanya nih. Yang tadi tanda tanya kan bisa sudah isiin angka. Jadi berapa? 24, Sir. 24. Betul, 24 meter. 24 meter. Gampang ya. Itu keliling, sekali lagi Mister bilang, keliling jumlahin aja seluruh sisi-sisinya biar gampang. Nah, untuk area di sini itu sebenarnya ada 2 ya bentuknya ya. Karena diminta kan kalian ada 2 rectangle di sini, 2 rectangle. Kalian bisa buat seperti ini. This is A, this is B, ya. Jadi ada 2 rectangle seperti itu, atau mungkin ada yang membaginya seperti ini. This is A, this is B. Ya. Walaupun kalian baginya dengan cara berbeda, hasil jawabannya tetap sama ya. Jadi daerah yang diarsir yang di atas ditambah daerah yang diarsir di bawah itu dijumlahin dengan sama hasilnya. Jadi kita pakai 2 metode biar kalian membuktikan bahwa kedua luasnya tetap sama walaupun pakai cara berbeda. Metode pertama adalah kita bentuknya seperti ini, A and B. Ya. The area of rectangle A is 7 times 2. Jadi 7 dikali 2. Ini panjangnya 7, lebarnya 2. Jadi 7 dikali 2 itu sama dengan 14. Lalu area of rectangle B, 3 times 3. Jadi area dari, harusnya ini bukan rectangle ya, ini square ya. Karena kebetulan panjang sisinya sama. 3 kali 3 itu sama dengan 9. Baru dijumlahin. Area of the shape is 23 meter square. Ini. Ingat nih ya, 23 untuk metode yang pertama. Sekarang metode yang kedua. Metode yang kedua baginya kayak ini. This is C and this is D. Ya, bangun persegi panjang yang sebelah kiri E, yang sebelah kanan D. Dibaginya gitu. Yang kalau tadi kan atas bawah. Area of rectangle C is 4 times 2. Ya, sekali lagi, jangan 7. Kalau 7 itu kan panjangnya dari ujung sampai ujung. Sedangkan kita hanya dari sini, dari ujung ini sampai ke titik tengah ini aja. Dari sini sampai sini itu panjangnya 4. Sesuai dengan data yang di bawah ya. Equal 8. Area of rectangle D is 5 times 3 equal 15. The shape is, area of the shape is 23. Sama ya. Jadi walaupun kita membaginya berbeda, hasil jawabannya tetap sama. Begitu anak-anak ya. Ada pertanyaan enggak sampai di sini? Nggak ada, Sir. Tidak ada. Nggak ada. Tadi bisa dengar suaranya Mister ya? Oke, nah sekarang yang berikutnya ini cukup unik ya. Karena ya tadi kan kita areanya selalu dijumlahkan ya. Nah sekarang areanya ada yang hilang. Ya, what is the area of the shape? Shade area, berarti ada daerah yang diarsir ya. Yang diarsir ini yang daerah yang warna kuning. Sedangkan yang daerah kotak di tengah, persegi panjang di tengah itu tidak dihitung ya. Nah kalau seperti ini sebenarnya terdiri juga dari 2 persegi panjang. Tapi 2 persegi panjangnya tidak saling menempel, tapi saling menumpuk. Jadi saling menghilangkan satu dengan yang lainnya. Ya, persegi panjang ini itu terdiri dari bangun datar ini itu terdiri dari persegi panjang besar big rectangle minus small rectangle ya. Jadi persegi panjang yang besar dikurangin persegi panjang yang kecil. Kalau kita analogikan sebagai daerah, misalkan ada kebun, ukurannya kebun yang berbentuk persegi panjang ya. Biasanya kalau kebun lapangan dah, kan ada rumputnya. Nah, seandainya yang punya mau pengen bikin kolam renang di tengah-tengahnya, kan berarti ada areal rumput yang kita hilangkan, gitu ya. Seperti itu maksudnya. Jadi
Yang big rectangle kita hitung dulu, itu 15 dikali 12. Itu equal 180 cm², jadi 180 cm persegi. Lalu small rectangle 10 times 4, 40. Nah, baru setelah itu kita kurang, ingat ya. Jadi bedakan, jadi kalian perhatikan bentuknya, kalau bentuknya seperti ini itu dikurangi. Jadi 180, 140 ya. Bagi anak-anak yang bawa handout-nya, mungkin lagi belajar sekarang sambil pegang handout, bagian handout yang ini salah angkanya ya. Mister buatnya 120 di sana, diperbaiki ya. Mister salah tulis itu. Oke, sudah. Ada pertanyaan enggak yang ini? Ini terakhir contohnya dari Mister. Tidak ada, Sir. Tidak ada? Ada, Sir. Oke, praktis ya. Kurang dari 13 menit. Nah, coba yang nomor 1. Coba dijawab dulu. Berapa? What is the perimeter of the ship? Berapa keliling dari bangun ini, bangun datar ini? Ayo coba, ada yang bisa jawab? Tiap boxnya 1 cm. Berapa? Tiap box 1 cm. Yes, setiap box satu garis kotaknya 1 cm. belas, Sir. 16. Yang lainnya 16 juga. Sir. 14, Jos 14. Indigo 16. Siapa tuh? 14, Sir. Sultan 14 juga. Ayo kita coba ya. Pertama dari yang mana kalian mau hitung? Ini siapa lagi chat, Mister? Oke, Safia juga bilang 16. Kita cek. Dari sini nih, dari ujung ini sampai ke sini itu berapa? 3. 3. 3, Sir. 3 cm. Ini sentimeter ya, misal nggak tulis sentimeternya biar nggak terlalu jelek. Dari sini ke atas. 1. 1. Tambah 1. Oh, dari sini ke kanan. 1 juga 1. ya. Ditambah ke bawah. Oh, tinggal terus aja jalanin dia dari sini ke bawah di 2. Lalu ke kanan lagi 1. Dari sini ke bawah lagi tambahin 2. Nah, dari sini ujung ini ke kiri. Tuh, Om. 4. Oh, terus sambil kalian nulis ini sambil ditambahin di sini. Dari sini ke atasnya 1. 14. Dari sini ke sini 1. Terakhir dari bawah ke atas 2 tambah 2. Oke, sekarang kita hitung. 3 tambah 1 4 tambah 1 5 tambah 2 7 tambah 1 9. 9 tambah 2 11. 11 tambah 4 15. Apa? Doh kan Mister bingung jadinya. 18. 18. Oke, ulang ya nih. 3 tambah 1 4 5 7 8 10 14 15 16 18. 18 jawabannya ya. Ada yang benar tadi. Berarti ada kalian yang Iya, saya kelewatan paling berarti dekat, ya. Sir. Yang kelewatan Ini mungkin. kayaknya ada yang salah ngitung deh, Sir. Ada satu bagian yang nggak dihitung mungkin bisa juga. Jadi makanya yang kali ini harus hati-hati ya. Makanya untuk tugas kali ini misal masukinnya tugas keterampilan karena memang perlu kehati-hatian dalam mengerjakan tugasnya. Karena kalian miss 1 angka, hasilnya pasti beda dengan yang lainnya. Ya. Nah, coba yang soal nomor 2. Here is a shape made up of 2 rectangle. What are the perimeter and the area of the shape? Perimeter dia dulu. Mencari perimeter ada sisi yang hilang kan?
Yang sisi yang harus kalian cari. Yang mana aja sisi yang Yang belum di belum ada? bawah. Yang di bawah. Oke, yang di bawah itu berapa panjangnya? 8. 8. Ya. 2 ditambah 6, 8. Ada lagi nggak? Enggak sih. Enggak. Nggak Yang ada. di atas. Yang di atas. Yang di atas yang mana nih? Oh, Ini yang ya. ada 2. Ah, benar. kita udah mau berangkat loh, Dek. Kalau kamu nggak sekolah, kamu tetap tidur aja, jangan Terus? tidur sih. Kamu kerjain tugas. Lagi ngajarin adiknya tuh, bagus. Ya, yang ini belum diketahui nih. Ini berapa panjangnya? 1. 1, betul. Ini 1 cm. Baru kita jumlah. Ada lagi nggak yang belum? 1 masa 10? Nggak ada ya lagi ya. Perimeternya berarti kita jumlahin nih. Dari atas nih, 2 tambah 1 tambah 6, 7, 8, 8. Berapa itu? 32, Sir. 32. Kan 32. Nah, sekarang areanya. Coba kalian hitung dulu areanya dapat berapa. Habis itu baru Mister kasih tahu jawaban, Mister. Dikalikan, Sir. Areanya, Sir. Area ya, pertama pisah dulu karena ini kan bangun datarnya bangun datar gabungan. Dipisah dulu biar dapat 2 persegi panjang. Cari luas pertama, cari luas kedua, baru dijumlahkan gitu. Halo, sudah? Belum? Sabar, Sir. Sabar. Coba ya. Di hand up-nya aja. 58. 58, ada jawab 58 tuh. Yang lainnya? Yang pertama kita pisahin dulu ya. Jadi dari atas, kalau misal pisahnya kayak gini nih. Kayak gini. Yang ini luas yang pertama, E. Yang ini yang B. Ya, jadi kita cari dulu area E. Ya. Area E. Luas A itu berapa? Kali berapa? 8 kali 2, Sir. Betul, 8 kali 2 equal 16 ya. Centimeter square. Nah, sekarang area B. Area B berapa? Sir, jangan dekat mic, Sir. Kegedean suaranya. 6 kali. Mic-nya bisa menggantung gini. Takutnya nggak kedengeran. Berapa? 6 kali 7 kali 8. Kok 6 kali 7 kali 8? Ini kan ada 8 ya, Sir. Gimana? 6 kali 7 aja. Persegi panjang itu panjang kali lebar. 8 ini kan ujung dari sini sampai sini. Kok 14? 42. 42, Sir. Tuh. Berarti total area 16 ditambah 42. 58. Betul, Adika tadi jawab 58. Good. Pinter nih. Itu Satria yang jawab. Oh, Satria, suaranya bisa salah. Satria. Oke, Satria salah. Aku Satria. Bisa nggak kedengar suaranya sih? Gini mirip soalnya. Bisa nggak lihat suaranya tadi? Nggak lihat suaranya. Nggak lihat yang jawab. Bisa denger aja. Oke, nomor 3. Kayaknya baru agak susah nih. What is the shade area of the shape? Berapa luas yang diarsir? Ini ada daerah yang hilang ya. Jadi ada big rectangle minus 2 small rectangle. Yang small rectangle. Jep, Sir. Apa?
Ada J. Mana JM? 1M nih. Oh ya, bukan. Ya, J. 1 meter ya. Jadi untuk yang daerah yang kecil kita cari dulu panjang-panjangnya. Ya. Ya, sekali lagi misal kasih tahu di kelas 6A cuma 1 orang saja yang remedi ya. Dekta, Kalista, Ayana. Jadi yang lainnya tidak remedi. Eta. Ya. Oke, jadi sekarang kita hitung dulu yang big rectangle. Waktunya misal sudah nggak banyak nih, 1 menit. Big rectangle kita hitung dulu, itu 9 times 6 equal berapa tuh? 54. Nah, sekarang kita hitung yang small. Luas yang area yang kecil. Small rectangle itu adalah belum ada angkanya ya, jadi kita cari angkanya dulu. Yang pertama panjangnya. Panjangnya di sini 6 dikurangin 1 dikurangin 1. Kita dapat di sini 4 ya. Jadi panjang dari atas ke bawah ini yang kecil ini 4 meter. Dikali kita cari lebarnya. Untuk mencari lebarnya berarti yang dipakai yang di atas nih. 9 dikurangin 1 dikurangin 3 dikurangin 1. Itu dapatnya 4. Nah, karena ada 2 persegi panjang, maka di sini 2, di sini juga 2 gitu ya. Jadi 4 dikali 2 equal 8. Nah, jadi total gampang, jadi 54 dikurangin 8 kok ditambah, dikurangin 8. 54 kurang 8 berapa? 38 ya. Gak banyak waktunya Mr. Sona loh. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, Tidak ada, Sir. kerjakan tugasnya nanti ya. Ada tugas di Google Classroom. Sampai ketemu minggu depan. Bye. No. Dasar, makasih. Pak, ya, Terima terima kasih. kasih. Sampai jumpa. Cek tugas ya, selalu cek tugas.